Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, sebentar. Ya udah mati. Takutnya ada yang ganggu ya. Ini ada komentar masuk ya, sama Mbak Rika Ritonga. DNS ada di Chrome sama aja, udah dimatikan gak bisa login. Masa mesti ganti HP? Duh, ini ya prihatin ya Mang Adun, sebetulnya ada komentar-komentar seperti ini, makanya bingung sebetulnya buat ngejawab ya. Akhirnya mau tidak mau Mang Adun coba untuk riset cari sana sini ya, gitu, jawaban yang mungkin sekiranya walaupun nggak 100% bisa membantu, tapi Mang Adun sudah coba untuk mengusahakannya dan mudah-mudahan bisa dipahami ya, gitu. Ini Mbak Rika, terus HP Vivo saya nggak ada DNS-nya sama tidak bisa login, solusi katanya gitu. Mang Adun juga nggak tahu ya kalau misalkan ada HP yang ternyata tidak ada DNS-nya gitu. Ini jawaban di komentar video solusi, maksudnya komentar di video solusi dompet wallet Pi nggak bisa dibuka ya. Oke. Jadi kita belajar ya sama-sama apa itu DNS, dan mungkin untuk pioner yang lain juga. Informasi ini sih jujur memang Mang Adun katakan ya nggak seberapa penting mungkin kan gitu ya untuk pioner yang lain, tapi untuk yang menghadapi masalah ini mungkin pasti ya gitu butuh informasi lebih soal DNS. Jadi seperti itu. Ini hujan turun, alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan nggak ganggu ya suaranya. Kita sama-sama ya. DNS, apa itu DNS atau DNS? Yaitu domain system. Domain name system adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang ada akan ditranslate dan diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Oke. Terus di sini ada istilah alamat IP. Apa itu alamat IP di HP khususnya ya? Kita Mang Adun nggak bahas yang di komputer. Apa itu alamat IP? Alamat IP alamat atau protokol ya internet gitu. Jadi adalah label numerik yang ditetapkan oleh penyedia layanan internet Anda karena digunakan untuk mengidentifikasi perangkat Anda di antara miliaran perangkat lainnya. Alamat IP sedikit mirip dengan alamat rumah online. Jadi kita punya HP, kita tuh punya ya, itu istilahnya alamat protokol internet lah. Jadi kalau misalkan dari sananya jaringan itu bisa terhubung ke rumah kita atau ke HP kita ya karena ada alamat protokol ini gitu, atau IP ya. Jadi mirip katanya dengan alamat rumah online. Ya. Terus ada data domain juga di sini. Dalam manajemen data dan analisis basis data domain adalah kumpulan nilai yang mungkin dikandung oleh elemen data. Aturan untuk menentukan batas domain mungkin sesederhana tipe data dengan daftar nilai yang disebutkan. Oke, tadi ya ini yang data domain, yang ini nih yang DNS. Informasi data domain dalam jaringan ada nilai-nilainya seperti itu. Oke, kita masuk ke sini ya. Mang Adun seperti biasa sudah coba tanya ke Mas Bro AI berbagai macam pertanyaan ya. Akhirnya di googling juga sudah Mang Adun carikan itu kan. Jadi ya ini jawaban dari Mas Bro AI ya, cara mengatasi tidak ada DNS pada HP. Oke. Jika Anda mengalami masalah DNS domain name system yang tidak ada pada atau tidak bekerja ya dengan baik pada HP Anda, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Oke, jadi kalau misalkan DNS-nya yang katanya tadi yang Chrome-nya juga sudah dimatikan, terus yang DNS pribadi nggak maksimal kerjanya atau mungkin bleweran lah seperti itu ya, kacau, bahkan ada HP yang nggak ada DNS-nya. Nah ini artificial intelligence atau cerdasan buatan tuh coba untuk memberikan solusinya ya.
yaitu katanya di sini yang pertama menggunakan aplikasi DNS. Anda dapat menggunakan aplikasi tambahan seperti aplikasi 1.1.1.1.1 yang dapat mengubah DNS pada perangkat Anda. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah, nah ini ya, jadi buka Play Store dan cari aplikasi 1.1.1.1, bukan gitu. Terus unduh dan install pada perangkat Android. Oke, diunduh ya, buka aplikasi yang telah diinstal dan akses, berikan izin yang diperlukan. Pada halaman utama aplikasi, temukan tombol saklar dan aktifkan untuk mengubah DNS. Setelah diaktifkan, DNS pribadi akan otomatis aktif dan pengguna dapat mengakses situs yang diblokir tanpa harus menggunakan VPN ya. Jadi ya itulah mungkin kendalanya, kan seperti itu ya. Terus di sini juga ada mengubah DNS pribadi ya. Itu barangkali juga ada yang apa namanya, DNS pribadinya itu di HP ada ya gitu, cuman bermasalah juga mungkin seperti itu. Anda dapat mengubah DNS pribadi pada perangkat Android melalui menu pengaturan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah buka menu pengaturan ya, itu pengaturan pada Android. Terus cari opsi koneksi dan jaringan, dan pilih menu pengaturan koneksi lainnya. Pada bagian DNS pribadi atau DNS pribadi, pilih manual dan masukkan alamat host DNS yang ingin digunakan. Simpan perubahan yang telah dilakukan. Itu ya, suka ada tuh notif seperti itu. Terus mengubah DNS di HP Xiaomi. Ini mungkin karena mengadun HP-nya Xiaomi, enggak sih, Redmi ya. Ini ada juga ya, sama sih, mirip ya seperti itu. Dan silahkan googling juga, cari referensi ya. Mengadun juga di sini apa namanya, hanya merekomendasikan, syukur-syukur dapat jadi solusi seperti itu. Terus di sini ada juga mengadun, kita baca ya sini, menggunakan server DNS lainnya. Jika server DNS bawaan yang disediakan oleh ISP tidak optimal, Anda dapat menggunakan server DNS yang lainnya. Seperti server DNS yang disediakan oleh Google gitu ya, saat itu apa namanya, kodenya lah seperti itu, 84 kali ya, titik seperti itu. Terus 8844. Perhatikan bahwa setiap perangkat Android memiliki UI yang berbeda, sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan berbeda. Jika Anda mengalami masih mengalami masalah, Anda dapat menggunakan aplikasi DNS yang mudah diinstal dan menggunakan cara yang lebih mudah untuk mengubah DNS pada perangkat Anda. Jadi saran dari artificial intelligence ya, lebih baiknya coba download aplikasi DNS seperti itu ya. Misalkan tadi disarankan itu kita masuk di Play Store ya. Terus klik pencarian, udah tuh di situ. Cuman kita untuk memastikannya klik aja lagi lah, 1.1.1.4 kali tadi itu ya. Nah, baru pencarian. Oh, sialan ini tadi ya. Coba lagi. Nah, di sini ada ya, itu warp nih, yang ini. Oke. Nah, terus Maudun juga sempat ngelihat itu ada di sini komentar ya dari siapa ini, 25 RRD. Maudun sempat baca komentarnya. Dari sekian banyak VPN yang sudah saya coba, satu persatu hanya 1.1.1.1 per swap yang kecepatannya konsisten dan stabil, walaupun persekian detik agak drop kecepatannya, tapi nggak masalah. Yang pernah disconnect dan iklan jarang, bahkan hampir nggak pernah muncul iklan. Pertahankan terus ya, saya harap pada pembaruan selanjutnya jauh lebih baik dan tidak menurunkan kualitasnya. Intinya ini yang paling bagus katanya, menurut sih, udah dicoba sana sini seperti itu ya. Dan bisa baca-baca di sini juga keamanan data macam-macam ya, silahkan. Oke, kita lanjutkan di Maudun udah sempat ke bawahnya juga ada apa sih namanya, barangkali ada yang belum tahu alamat apa namanya nih, apa saja alamat DNS yang bisa digunakan di HP. Ini untuk tambahan juga ya alamatnya. Kita bisa scroll dulu jawabannya di sini.
Jadi berikut adalah beberapa alamat DNS yang dapat digunakan di HP Android ya. Ini boleh dicatat nih ya. Kalau misalkan ada yang mau menggunakan buat solusinya DNS Google ya. DNS Google itu atau di screenshot juga bisa gitu ya. Nih 8.8-nya seperti itu ya DNS. Terus itu cold flare, terus DNS penjelajah bersih, fitur banyak ya. Tuh fitur konten dewasa filter, terus filter keamanan security. Ini hanya beberapa contoh alamat DNS yang dapat digunakan di HP Android. Anda dapat menggunakan alamat DNS lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi sini artificial intelligence hanya memberikan sedikit contohnya saja ya gitu. Jadi setelah masuk ke tadi aplikasi ya, ini salah satu contohnya ya yang dari Google ya. Bagusnya coba Google dulu aja gitu ya, supaya kita bisa mengakses lagi dompet wallet Pi kita ya, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang belum jelas ya, Mang Adun juga sudah maksudnya berusaha lah ya untuk memberikan jawaban itu kepada pioners yang bermasalah dengan dompet wallet Pi atau DNS-nya ya. Ini khusus ya buat pioners yang memiliki masalah di situ ya. Dan kalau misalkan sudah dicoba nih, mohon maaf ya juga Mang Adun kan karena tidak mengalaminya secara langsung, jadi Mang Adun nggak bisa bisa dikatakan apa ya, mempraktekkan ataupun memberikan sebuah kepastian keberhasilannya gitu. Jadi Mang Adun di sini hanya berusaha memberikan informasi ya yang Mang Adun sudah coba cari sana sini, dan ini jawabannya. Kalau misalkan nggak berhasil ya silahkan coba cari referensi untuk jawaban yang lain atau solusi yang lain. Tapi kalau misalkan nggak bisa-bisa nih dibuka dompet wallet Pi-nya gitu, banyak banget yang komentar ya, makanya Mang kasihan ya sebetulnya, mau bagaimana lagi, karena kan nggak punya hak asuh core team pun itu, apalagi pioner yang lain yang tahu permasalahan dompet Pi ya atau Prasa Sandi itu ya pioner itu sendiri gitu. Jadi Mang Adun bukan yang nggak mau bantu, bukan. Mang Adun hanya bisa memberikan solusi gitu. Tapi perkara misalkan soal Prasa Sandi, misalkan hilang satu huruf atau nggak bisa diakses dompetnya, ya yang jelas Mang Adun sedikit banyaknya sudah coba ya memberikan solusi. Perkara misalkan nggak bisa ya jangan-jangan itu yang bermasalah misalkan Prasa Sandinya, jadi bukan ada di DNS HP-nya gitu. Jadi baiknya coba ngobrol-ngobrol dengan sesama pioners atau ketua tim referral atau ketua komunitas ya, bagusnya bagaimana solusi yang pernah kita bahas itu bareng-bareng, yaitu bisa buat dompet baru juga ya. Silahkan nonton video-video Mang Adun yang lain yang soal bahas dompet wallet juga. Di situ udah banyak beberapa pioners yang ikut komentar ya dan memberikan jawaban gitu. Jadi silahkan dibaca-baca saja di kolom komentarnya. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini ya. Semoga bisa membantu. Mang Adun di sini sekali lagi hanya sedikit banyaknya mencoba untuk membantu pioner yang bermasalah di DNS dan dompet wallet Pi-nya. Perkara berhasil atau tidaknya atau bermasalah dengan Prasa Sandi dan dompetnya, jujur Mang Adun angkat tangan ya. Itu karena apa? Ya core team pun tidak punya kendali gitu, tidak punya hak asuh. Berapa kali core team mengingatkan untuk kita menjaga Prasa Sandi, termasuk menjaga HP kita. Itu tambahannya, sering banget Mang Adun katakan seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya HP-nya maksimal lah kinerjanya, seperti itu. Oke, baik, Mang Adun pamit undur diri dulu. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan, dan tetap semangat, aktivitas seperti biasa juga ya, dilancarkan rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.